Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5A akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu rancangan fungsionalitas aplikasi monitoring ibu hamil. Di sini ada beberapa pokok bahasan yang akan dibahas. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua ada metodologi, yang ketiga ada temuan. Untuk bagian latar belakang akan dibacakan oleh Suci. Kepada Suci saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Adapun latar belakang dari proyek kami yaitu dalam memantau kesehatan ibu hamil dan anak merupakan hal yang sangat penting dilakukan karena di Indonesia masih memiliki banyak problematika dalam dunia kesehatan. Salah satunya yaitu tingginya angka kematian ibu. Saat ini pemeriksaan dan pendataan ibu hamil hanya menggunakan buku panduan, yaitu buku kesehatan ibu dan anak atau KIA, yang mana buku tersebut dapat hilang atau rusak. Kemudian masalah pemantauan saat ini masih sulit diakses, yang mana para petugas posyandu harus mendata secara langsung jika ada ibu hamil. Jika ibu hamil tersebut datang posyandu, maka akan memudahkan petugas. Tetapi jika ibu hamil tersebut tidak datang atau tidak aktif kontrol ke posyandu, petugas harus berkunjung ke seluruh rumah agar dapat mendata keseluruhan jumlah ibu hamil. Hal tersebut membutuhkan waktu yang cukup banyak dan memungkinkan para ibu tidak di rumah. Selanjutnya, adapun metodologi yang kami angkat yaitu affinity diagram, CEC, ASCII, brainstorming, dan visioning. Yang pertama, affinity diagram. Affinity diagram level pertama, kami membuat sebuah affinity dari wawancara yang telah kami lakukan dengan membuat 4 aspek secara besar, yaitu adanya identitas, tempat wawancara, masalah, dan solusi dari permasalahan yang dialami oleh user yang kami wawancarai. Selanjutnya pada affinity diagram level 2. Pada affinity ini sudah dijelaskan atau dikelompokkan lagi secara lebih rinci yang dibagi menjadi kelompok besar adanya identitas yang dimana terdapat sub-sub bagian yaitu nama, status, umur, dan pekerjaan dari user yang kami wawancarai. Kemudian masalah dari dua kelompok user kami yaitu ibu dan bidan posyandu, dan selanjutnya yaitu solusi, di mana terdapat solusi dari kedua kelompok user, ibu hamil dan bidan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Suci. Untuk cause effect change akan dibacakan oleh Misna. Kepada Misna saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang CEC. Jadi pada CEC ini kami mengambil salah satu permasalahan yang ada pada kelompok user bidan, yaitu masalahnya ibu hamil yang tidak datang ke posyandu. Jadi pada CEC di samping ini kami menemukan alasan mengapa ibu hamil tersebut tidak datang ke posyandu, yaitu disebabkan oleh adanya 3 faktor utama. Yang pertama, malasnya datang ke posyandu, tidak sempat datang ke posyandu, dan lupa jadwal ke posyandu. Dengan terus mengajukan pertanyaan 5 why untuk ketiga faktor tersebut, maka muncullah beberapa faktor lagi yang lebih mengerucut mengenai penyebab kenapa ibu hamil tidak datang ke posyandu, sehingga hasil yang kami dapatkan lebih terperinci. Next. Selanjutnya ini bagian use case. Jadi pada use case yang ditampilkan ini
kami menjelaskan alur dari ibu hamil dan bidan yang dari awal sampai menikmati hasil fitur kami. Jadi pada use case ini menampilkan hubungan antara ibu hamil dan bidan, mulai saat membuka produk sampai dengan menggunakan produk yang disediakan. Pada saat awal, ibu hamil dan bidan harus memilih kategori terlebih dahulu. Setelah itu, ibu hamil dan bidan akan melakukan login. Kemudian setelah login, mereka akan mendaftarkan akun mereka sesuai dengan panduan masing-masing. Selanjutnya, ibu hamil dan bidan dapat mengakses produk untuk melakukan pengontrolan kandungan dan pemantauan kehamilan. Itu saja dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Misna. Selanjutnya untuk brainstorming akan dibacakan oleh Dirga. Pada Dirga saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi dapat dilihat pada berikut merupakan brainstorming dari masing-masing anggota. Saya sebutkan sedikit seperti adanya mendata ibu hamil dengan menggunakan smartphone, info lokasi posyandu terdekat, info posyandu buka, dan fitur konsultasi kepada bidan posyandu secara online. Next. Ini merupakan vision atau inti dari brainstorming masing-masing anggota yang sebelumnya. Yang pertama dapat dilihat dapat mengetahui keluhan ibu hamil terkait kandungannya. Yang kedua, forum untuk antar ibu hamil dan bidan atau kader posyandu. Yang ketiga, ibu hamil mengambil nomor antrian terlebih dahulu secara online. Yang keempat, adanya halaman perkembangan ibu hamil dalam bentuk hari atau bulan. Yang terakhir, dapat melakukan konsultasi dan pengontrolan di mana saja. Sekian dari saya serahkan balik pada moderator. Terima kasih kepada Dirga. Selanjutnya untuk bagian temuan akan dibacakan oleh Ari Irawan. Kepada Ari Irawan saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara. Selanjutnya itu adalah temuan yang telah dilakukan pada proyek ini. Yaitu yang pertama ada user dan VPC, kemudian ada yang kedua ada BMC system, dan yang ketiga ada demo high fidelity prototype. Next. Pada halaman ini yaitu ada VPC bagian ibu hamil. Nah, VPC sendiri yaitu value proposition canvas, yaitu merupakan sebuah alat yang membantu kita untuk menciptakan value untuk pengguna. Tujuan VPC adalah untuk membantu pengembang produk dalam merancang value proposition dengan benar, sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan membantu mereka menyelesaikan masalahnya. VPC sendiri itu adalah framework untuk memastikan adanya kesesuaian antara produk dan pasar. VPC ini dibagi menjadi ada dua blok, yaitu yang pertama adalah custom profile dan value proposition. Pada customer profile yang di sini itu di customer jobs-nya itu ada 5, yaitu yang pertama mengantri, pemantauan gigi, cek HB, timbang berat badan, dan memeriksa kandungan. Kemudian di gains-nya atau harapannya itu tidak ada antrian, kemudian bisa melakukan pengontrolan kehamilan di rumah, dan pelayanan yang baik dari bidan. Kemudian ada pains atau sesuatu yang tidak baik, itu ada posyandu terlalu ramai sehingga harus lama mengantri, kemudian harus melakukan pengontrolan langsung, kemudian terkadang bidan tidak ikut atau datang ke posyandu dan tidak sempat. Kemudian untuk value proposition-nya itu yang pertama di gains creator-nya itu bisa melakukan pengontrolan di mana saja dengan perangkat mobile, kemudian membuat jadwal tersendiri dengan bidan di posyandu agar menghemat waktu. Kemudian yang ketiga bisa memilih dengan bidan mana yang diinginkan. Kemudian untuk pain relief-nya yaitu dibuat konsultasi online dengan bidan dan dokter. Dan sedangkan untuk produk dan service-nya yaitu aplikasi monitoring ibu hamil. Next. Selanjutnya itu ada VPC dari bidan, yang dimana ini VPC yang telah diperbarui dari sebelumnya. Yang pertama untuk customer jobs-nya itu sama seperti sebelumnya VPC yang telah dibuat.
Yang berbeda adalah bagian belah kiri, sebelah kiri, yaitu pada bagian value proportion-nya yang diubah, yaitu pada gain factor-nya adanya riwayat tampilan hasil pengontrolan pada ibu hamil, kemudian ada info kapan posyandu buka, kemudian fitur konsultasi kepada para ahli atau dokter spesialis secara online, kemudian ada fitur forum untuk kader, untuk antar bidan dan kader, kemudian ada pengontrolan secara online via HP, kemudian ada penginputan data ibu hamil secara online. Kemudian untuk pen relieversnya, yang pertama itu ada forum untuk antar ibu hamil dan bidan atau kader posyandu, kemudian mendata ibu hamilnya hanya dengan menggunakan smartphone, kemudian tambah pengingat di aplikasi agar tidak lupa, kemudian ada ibu hamil dan bidan berkomunikasi melalui chat aplikasi, kemudian melakukan reservasi pengontrolan pribadi dan informasi apakah posyandu dilaksanakan tidak. Sedangkan untuk produk dan service tentu saja tetap sama, yaitu ada aplikasi Monimil. Next. Selanjutnya itu ada Business Model Canvas atau BMC, yang dimana BMC ini adalah framework yang mempresentasikan model perangkat lunak. BMC dirancang untuk memvisualisasikan model perangkat lunak yang membagikannya ke dalam 9 blocks. BMC juga ini membantu kita untuk memahami proses perancangan perangkat lunak lebih cepat. Yang dimana bloknya itu ada customer segment, ada customer relationship, kemudian ada channels, kemudian ada value proposition, kemudian ada key activities, kemudian ada research, dan ada key partners, kemudian ada cost structure, kemudian ada revenue streams. Yang dimana ke-9 blok tadi ini harus dijalankan karena setiap blok memiliki peran yang sangat penting dalam membangun perangkat lunak. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ari. Selanjutnya untuk bagian demo high fidelity prototype akan saya jelaskan. Yang pertama, di bagian prototype ibu hamil, di sini ada halaman home. Halaman home ini berisi beberapa fitur yang sudah disediakan dari aplikasi ini, yang isinya ada yang pertama halaman pengontrolan kandungan. Pada halaman pengontrolan kandungan ini, ibu hamil bisa mengajukan untuk mengontrol kandungannya secara online pada bidan. Jadi ibu hamil ini bisa membuat janji tersendiri dengan bidan agar melakukan pengontrolan secara online. Yang kedua ada halaman antrian. Fitur ini berfungsi untuk mengambil nomor antrian posyandu agar ibu hamil tidak perlu susah-susah datang ke posyandu untuk mengantri lama. Ibu hamil hanya perlu mengambil nomor antrian dan menunggu kapan nomor antriannya dipanggil. Yang ketiga ada halaman minum air. Di sini fitur ini berguna untuk mengecek atau memantau berapa air yang dikonsumsi oleh ibu hamil dalam 1 hari. Yang selanjutnya ada halaman pemantauan kehamilan. Di sini kehamilan dapat dipantau, yaitu dengan cara menggambarkan bayi si ibu hamil ini sudah sebesar apa. Yang selanjutnya ada halaman forum komunitas. Di sini ada grup ibu hamil dengan bidan di daerahnya sendiri. Selanjutnya pada halaman forum konsultasi, di sini ibu hamil dapat berkonsultasi dengan dokter secara langsung via chat maupun telepon. Selanjutnya ada halaman rekam medis untuk menampilkan rekor rekam medis yang ada pada si ibu hamil. Selanjutnya ada halaman artikel yang berisi artikel-artikel yang dapat berguna bagi ibu hamil sebagai edukasi. Halaman media yaitu sama juga seperti artikel berisi video-video edukasi untuk ibu hamil, dan halaman notifikasi bagi ibu hamil. Selanjutnya ada pada bagian bidan. Di sini ada halaman home yang berisi kapan jadwal pengontrolan selanjutnya, laporan yang sudah selesai, pengingat. Dan selanjutnya ada fitur utama. Dalam fitur utama ini ada 4 fitur lagi. Yang pertama ada tambah data ibu hamil untuk menambahkan data-data ibu hamil. Yang kedua ada hapus data ibu hamil untuk menghapus data ibu hamil jika ibu hamil ini sudah melahirkan. Yang ketiga ada jadwal pengontrolan posyandu, dan yang terakhir ada data ibu hamil di daerah. Selanjutnya ada halaman keluhan ibu dan yang berisi
keluhan-keluhan dari para ibu, dan halaman saran yaitu saran dari para ibu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.